Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya Serina Mandela dan teman saya Anastasia Dupasabila akan menjelaskan mengenai spesies simbiosis mikroalga dengan bakteri. Langsung saja yuk kita ke pembahasannya. Sebelum membahas lebih detail mengenai spesies simbiosis mikroalga dengan bakteri, baiknya kita mempelajari dulu topik apa saja yang akan kita bahas. Yuk mari kita simak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai simbiosis mutualismenya mikroalga dengan bakteri atau simbiosis yang menguntungkan. Nanti kita akan pelajari lebih detail. Yang kedua, kemudian simbiosis parasitisme mikroalga dengan bakteri atau simbiosis yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, simbiosis komensalisme mikroalga dengan bakteri. Apa ya? Oke, nanti kita akan bahas. Yang keempat, peranan interaksi mikroalga dengan bakteri terhadap metabolisme mikroalga. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai alga. Presentator kelompok telah menjelaskan bagaimana ciri-cirinya, kemudian bagaimana pengertian dari alga, bagaimana klasifikasinya, dan lain sebagainya sudah dibahas secara detail. Nah, sekarang kita akan membahas spesies simbiosis mikroalga dengan bakteri. Mari kita review, apa sih yang dimaksud dengan alga? Ada yang masih ingat? Ya, benar. Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Secara alami, terdapat interaksi antara mikroalga dan bakteri di lingkungan. Semula, kehadiran bakteri dalam kultur mikroalga dianggap sebagai kontaminan atau interaksi parasitisme. Namun, penelitian terbaru menunjukkan interaksi yang beragam antara mikroalga dan bakteri yang dapat dibedakan menjadi hubungan mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Lalu, bagaimana simbiosis alga dengan bakteri? Kemudian, apa saja sih simbiosis alga dengan bakteri itu? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Nah, biasanya kata mutualisme ini sering dipakai di peribahasa-peribahasa atau penggunaan-penggunaan kata ataupun kalimat dalam kehidupan sehari-hari ya, bahasa biologi ini. Nah, apa makna dari secara harfiahnya? Yaitu interaksi biologis antara dua spesies atau lebih yang saling menguntungkan satu sama lain. Artinya, yang satu untung, yang satu lagi juga untung. Berarti kalau dalam contoh ini, mikroalganya juga untung, bakterinya juga untung. Nah, apa yang jadi keuntungan bagi keduanya? Nah, simbiosis mutualisme yang umum antara bakteri dan mikroalga ini adalah penyediaan vitamin B12 oleh bakteri dan produksi fix karbon oleh mikroalga. Nah, contohnya pada spesies bakteri jenis Azospirillum, Mesorhizobium dan Rhizobium ini menghasilkan senyawa yang meningkatkan pertumbuhan atau growth promotor bagi mikroalga. Nah, dan mikroalga yang menghasilkan senyawa growth promotor bagi bakteri. Jadi dua-duanya kan untung tuh. Nah, selain itu juga sebagai penghasil nitrogen bagi lingkungannya. Pada mikroalga yang ditumbuhkan dengan penambahan satu atau beberapa jenis konsorsium bakteri, mikroalganya itu menghasilkan karbon organik yang dapat digunakan untuk bakteri. Sebaliknya, adanya konsorsium bakteri meningkatkan pertumbuhan mikroalga. Jadinya memunculkan hipotesis bahwa konsorsium bakteri ini mungkin menyediakan senyawa organik dan atau anorganik yang dapat digunakan mikroalga dalam metabolismenya, sehingga pertumbuhan mikroalga jadi meningkat. Nah, sehingga menurut Fuentes et al. 2016 menyatakan bahwa
bakteri ini memproduksi faktor peningkat pertumbuhan yang dapat mempercepat pertumbuhan mikroalga, sehingga dapat meningkatkan juga produksi karbohidrat, lipida, dan juga pigmen. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini secara definisinya adalah interaksi biologis antara spesies, satu spesies atau lebih, yang mana yang satu diuntungkan, pihak lainnya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Jadi ya misalnya mikroalga itu menghasilkan keuntungan untuk bakteri, tapi bakteri feedbacknya ke mikroalga ya nggak untung juga nggak rugi. Contohnya adalah pada mikroalga bakteri adalah bakteri yang menyuplai vitamin B12 pada spesies Chlamydomonas. Nah, namun bakteri itu nggak mempergunakan karbon yang dihasilkan mikroalga tersebut gitu. Simbiosis parasitisme mikroalga dengan bakteri. Parasitisme merupakan interaksi antara dua spesies atau lebih yang mana satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain akan merasa dirugikan. Umumnya, ukuran parasit itu lebih kecil dan membutuhkan inang untuk hidup. Nah, banyak jenis bakteri yang diketahui memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan mikroalga. Pada kasus parasitisme ini oleh bakteri, sel alga menjadi lisis oleh aktivitas enzim glukosidase, kitinase, selulase, dan enzim lainnya. Setelah sel alga lisis, bakteri mempergunakan senyawa intraseluler alga sebagai nutrien. Tipe lain parasitisme oleh bakteri adalah adanya kompetisi penggunaan nutrien antara bakteri dan mikroalga. Lalu, bakteri yang bersifat parasitisme ini umumnya hidup di dekat dinding sel mikroalga yang memudahkan untuk mendegradasi dinding sel. Kehadiran bakteri parasit dalam kultur mikroalga dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi industri. Misalnya untuk menghasilkan enzim selulase. Enzim selulase ini dimanfaatkan antara lain dalam industri minuman fermentasi seperti bir dan anggur. Lalu selanjutnya peranan interaksi mikroalga dengan bakteri terhadap metabolisme mikroalga. Nah, secara umum interaksi yang positif antara mikroalga dan bakteri dilakukan melalui senyawa kimia. Interaksi tersebut meliputi pertukaran makronutrien seperti nitrogen, oksigen, dan karbon, serta mikronutrien seperti vitamin. Nah, oksigen yang dihasilkan mikroalga melalui proses fotosintesis dipergunakan oleh bakteri, sehingga menciptakan lingkungan yang sesuai bagi mikroalga untuk menghasilkan energi. Bakteri menghasilkan vitamin B12 dipergunakan untuk pertumbuhannya. Karbon yang dihasilkan oleh mikroalga kemudian dipergunakan oleh bakteri untuk tumbuh. Bakteri juga akan menghasilkan senyawa antibiotik yang akan melindungi mikroalga dari bakteri yang bersifat parasit. Senyawa lain yang dihasilkan bakteri adalah AHL, aksil homoserin lakton, yang membantu pembuatan biofilm antara bakteri dan sel mikroalga yang dapat diaplikasikan lebih lanjut dalam pemanenan kultur mikroalga dan pengolahan limbah. Nah, lalu komunitas bakteri juga yang berasosiasi dengan kultur mikroalga ternyata juga dapat membantu pengikatan nutrien anorganik yang tidak terserap melalui mekanisme biologis. Nah, bagi mikroba, contohnya adalah bakteri yang secara filogenetik dekat dengan Photobacteria, Roseobacter, dan bakteri yang secara filogenetik dekat dengan Proteobacteria, Marinobacter. Baik, sudah sampai di akhir penjelasan mengenai topik-topik yang sudah disampaikan, maka kami akan menjelaskan mengenai kesimpulan-kesimpulannya. Yang pertama adalah terkait interaksi mutualisme. Interaksi mutualisme pada mikroalga dan juga bakteri ini, bakteri menghasilkan senyawa yang meningkatkan pertumbuhan atau growth promoter bagi mikroalga, dan bakterinya penghasil nitrogen bagi lingkungan. Yang kedua, pada kasus parasitisme oleh bakteri, sel alga menjadi lisis oleh aktivitas enzim
glukosidase, kitinase, selulase, dan enzim lainnya. Setelah sel alga lisis, bakteri mempergunakan senyawa intraseluler alga sebagai nutrien. Yang ketiga, interaksi komensalisme. Mikroalga bakteri adalah hanya bakteri yang menyuplai vitamin B12 untuk Chlamydomonas reinhardti, dan bakteri tidak mempergunakan karbon yang dihasilkan mikroalga tersebut. Dalam peranan mikroalga dan juga bakteri ini pada environmental teknologi meliputi bioremediasi dan pengolahan limbah, kontrol terhadap alga bloom atau HAB, dan dalam bidang bioteknologi yang meliputi biorefinery dan sistem aquaculture yang berkelanjutan. Sekian pembahasan dari kami, kurangnya mohon maaf. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.